Yang ibu-ibu menyegarkan tubuh dengan bersenam ria, kita menyegarkan tubuh cukup dengan berkopi ria. Sekarang kita sudah sampai di rumah Atsiri Indonesia. Ini di sini kita ntar ambil paket yang edukasi ya. Karena kalau datang ke sini nggak ikut yang paket edukasi itu kok rasanya nggak dapat apa-apa. Kalau ikut yang paket edukasi baru dapat tambahan pengetahuan baru. Ya, jadi nanti sebelum hujan kita habiskan waktu dulu untuk kegiatan outdoor dulu ke taman, mengenal tanaman atsiri itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian nanti, nah ini kan berhubung jumlahnya ada 40-an lebih ya Pak ya, kita bagi jadi kurang Pak Teguhnya sendiri belum ada. Oh berarti belum komplit. Oh di belakang. Oh ya. Sudah komplit. Ini dibagi menjadi 2 kelompok gimana Pak? Ya boleh. 2 kelompok ya, dibagi 2 kelompok, dibagi menjadi 2. Nanti dengan saya, nama saya Nori Pak. Nori. Ya, nanti akan menemani dan juga saya tidak sendiri. Di sini ada rekan saya namanya Mas Raka. Mas Raka. Betul sekali. Tuh, kita bagi 2 saja, Langsung bagi 2 aja. Langsung dibagi 2. Oke, di sini apakah ada yang namanya Raka? Enggak ya? Enggak ada. Ada ya. Oke, nanti saya akan menemani rekan-rekan di sini untuk jalan-jalan di Aromatic Garden dan dilanjutkan untuk jalan-jalan di Museum Rumah Atsiri. Oke, nanti ada apa? Di Aromatic Garden ada 103 jenis tanaman atsiri. Semuanya dapat menghasilkan minyak atsiri atau essential oil. Pernah pakai essential oil? Belum. Ada yang belum? Ada yang pernah di sini? Essential oil. Essential oil atau minyak atsiri itu merupakan sebutan minyak yang diambil dari tanaman dan ada aromanya. Pernah pakai minyak kayu putih? Sering. Minyak tawon atau minyak kutus-kutus pernah pakai? Minyak telon waktu dulu? Nah, itu nama kerennya essential oil atau minyak atsiri. Jadi udah pernah ya? Berarti nggak sadar, tanpa sadar kita pakai essential oil. Nah, semua tanaman yang ada di sana dapat menghasilkan minyak dan ada aromanya. Cara nyoba aromanya nanti ada yang dibelai-belai,
ada yang dicium dan harus diremas-remas dulu juga ada. Waduh. Wah. Nanti Bapak ya, ini contoh ya Pak ya? Iya. Oke, tapi selama di dalam rekan-rekan tidak diperkenankan untuk memetik tanaman. Remas boleh. Remas boleh, sambil itu dicium, nggak apa-apa. Remas boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita ke sana, saya ceritakan singkat. Sebetulnya bangunan rumah adat Indonesia ini sudah ada dari tahun 1963. Dan dulunya ini merupakan pabrik serai wangi terbesar se-Asia. Arsitek zaman Soekarno. Arsitek zaman Soekarno, betul sekali. Yang memiliki ide untuk membangun bangunan ini itu presiden pertama, Insinyur Soekarno. Nah, terus untuk materialnya, roster ventilasinya itu dibawa dari Bulgaria. Bulgaria. Kenapa dari Bulgaria? Karena bangunan ini bentuk kerjasama awal negara Indonesia dengan Bulgaria. Nah, kenapa terbesar se-Asia? Karena sehari dapat menyuling kurang lebih 45 ton serai wangi. Ya. Tapi mesin-mesinnya sekarang sudah tidak ada. Nggak ada kemana? Bangunan ini sempat dikelola swasta dari tahun 86 hingga tahun 2010. Nah, itu. Tapi bangkrut. Nah, untuk mengembalikan modalnya, mesin-mesin yang cukup bersejarah itu dijual untuk mengembalikan modal yang rugi tersebut. Tapi kami pada saat mengolah tahun 2015 mempertahankan keaslian bangunannya, hanya menambah kaca, kayu, dan besi baja saja. Termasuk pos yang ada di sini itu asli dari tahun 60. Oh iya, benar ya. Gitu. Nah, nanti kita lihat foto-foto lengkapnya ada di museum. Sekarang pemiliknya siapa? Sekarang pemiliknya PT Rumah Adat Siri Indonesia. Swasta apa? Oh, swasta juga. Betul. Nah, terus ada pertanyaan sebelum kita lanjut membahas untuk tanaman yang ada di sini. Belum ada? Ini Ya. lavender. Nah, pertanyaan yang bagus, kita langsung menuju ke tanaman ini. Ada yang tahu tanaman apa ini? Lavender. Yang kompak dong, apa? Lavender. Namanya lavenderan atau lavender palsu. Oh, lavenderan. Oh, plasu. Palsu. Tanaman ini tidak bisa untuk mengusir nyamuk alias KW. Oh, KW. Premium. Jadi premium, KW super. KW super. Dan tanaman ini itu tidak termasuk tanaman atsiri, bukan termasuk tanaman atsiri karena tidak memiliki minyak. Dan ketika kita nanam tanaman ini, nyamuknya malah datang. Nah, kok ditanam? Karena sebagian isinya untuk tanaman hias. Nah, untuk tanaman lavender yang asli nanti kita akan lihat di greenhouse. Sebelum kita ke sana, kita ambil payung dulu ya. Oh, ya. Kita ambil payung karena ayo. Cek mau Mbah Reksa ra mbokon doa cuaca seo. Dan to. Oi, coba aromanya kalau nggak dibelai-belai di rumah sehat atau Sereh ini. ini saya bagikan, kita akan berhenti dulu di sini. Diremas Ini dulu. sereh ini. Habis diremes-remes dicium aromanya. Sereh ya ini ya. Ini sereh wangi. Tapi beda sama sereh yang buat masak. Oh, beda ya? ini yang nyamuk udah mau ini. Apa? Oh, tiba. Ye, Tikus juga enggak mau. tikus. Enak. Sing nggo masak. Masak ini berarti ini enggak bisa buat masak. Iso wae ya, mosok ora iso. Strong, lebih strong. Nah, iki sing asli, sing sereh masak iki, luwih cilik godhonge ya. Jadi ini bahan minyak karbon. Oh, yang ini yang besar nih ya. Minyak putus-putus. Oh, Bahannya ini. kalau nggak bisa buat masak. Yang bisa buat masak sebelah kanan namanya lemongrass atau serai dapur. Mas dibuat Oh, serai dapur. Buat wedang jahe, nanti wedang jahenya kayak minyak tawon kan nggak enak. Oh, gitu ya. Cara bedanya. Oke, boleh. Besar. Ya, boleh lihat kiri dulu. Daun serai wangi daunnya lebar. Lebar. Kalau serai dapur daunnya tipis dan runcing kecil. Ya. Nah terus kalau serai dapur di bagian batangnya itu ada serbuk putihnya. Gitu. Ada serbuk putih kayak bedak. Nah, di bawahnya itu dia ada serbuk. Nah itu. Kalau serai wangi itu batangnya warnanya merah. Jadi merah. Ya. Serbuk apa? Oke, jadi itu sebetulnya untuk mempertahankan supaya tidak basah.
batangnya. Kan mudah membentuk berongga untuk serai itu. Nah, untuk serai wangi sendiri itu perlindungannya dari itu ada kulit yang serupa gitu. Itu perbedaan antara serai wangi dan serai kasar. Beda ya Tadi ada yang bilang untuk pengusir serangga dan nyamuk, itu berarti serai apa? Serai wangi. Kalau buat sabun, kalau buat megang, serai jamur. Berarti udah bisa bedakan ya? Pinter. Besok ulangan. Serainya ada di bawah. Oh, ada mentok. Ada. Jawab premi digital. Ya. Premi lagi ya. Oke, kita langsung masuk. Yang pakai seragam ini Ya. pokoknya. Ini jeruk. Ayo, ada yang tahu nama ini? Ya, ini yang tinggi ini. Ayo, tulisannya saya tutupin dulu. Dipetik daunnya ya. Nah, ini nggak ada aromanya. Nggak ada aromanya daunnya. Gitu. Nah, ini nanti tidak untuk dipetik ya tanamannya ya. Ini perawatannya sulit banget nih. Bukan jeruk. Ojo dipetik, ojo dipetik. Nah, Aku ngeremet loh Mas. namanya Wah, kowe apa? gratil. Boleh dibaca namanya apa? Cendana. Oh, kayunya ini yang diambil. Kayunya. Kayu apa, Pak, berarti? Cendana. Kayu cendana mahal ya? Mahil. Biasanya yang diambil bagian ranting, batang sama akarnya. Oh, Tapi ini akar. belum bisa diambil. Minimal panennya itu 25 Ojo dipitesi. tahun. Ini umurnya baru 5 Ojo tahun. dipetiki. Nah, 20 tahun lagi baru bisa panen. Umur berapa ya? Ya, ditambah di. Oh, kelihatannya Bapak kesini umur 37 berarti. Nah, terus untuk cendana ini itu tanaman parasit. Oh, parasit. Ya, dia itu ngambil nutrisi dari tanaman lainnya. Jadi tanaman yang di bawah namanya pegagan ini itu tiap 2 sampai 3 minggu akan mati. Oh. Diserap nutrisinya oleh cendana. Begitu. Dan cendana ini ternyata ketika kita tanam di tanah yang subur, dia nggak suka. Oh, malah nggak Dia suka. nggak suka. Dia itu sangat suka 2-3 minggu mati. Berarti cendana itu menghisap nutrisi. Wah, betul berarti. Benalu. Saya nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut ya. Wah, ini nanti harus dihapus ini. Waduh, dada. Edit ya, Pak ya. Iya. Waduh. Nah, terus untuk pegagan ini biasa buat olahan keripik. Keripik pegagan. Dan ada fungsinya ini sangat penting, yaitu ketika rutin mengonsumsi pegagan dapat meningkatkan daya ingat pada otak. Waduh. Pegagan yang bulat-bulat ini, dibuat untuk keripik pegagan. Caranya gimana? Caranya biasanya dibersihkan, dibuat tumis juga bisa, dibuat keripik pegagan. Itu bisa. Di sini ada. Aku jangan langsung sekejan. Wah, sorry. Aku jijik. Langsung ya nanti. Nanti ini ada juga beli. di sini. Karena kan bisa geser dulu. Ini ada tanaman cabai. Ya. Cabainya tetap pedes. Ini tapi bukan cabai-cabean. Bukan cabai, Bukan. cabai asli. Cabai asli. Nah, untuk cabai ini keluar buahnya besar, buahnya juga banyak, tapi tanamannya kecil karena nutrisinya diserap oleh cendana. Oh, gitu. Jadi cendana ini inangnya kecil, itu diserap semuanya oleh akarnya. Begitu. Nah, untuk cendana sendiri biasanya buat apa? Minyak, Buat minyak. Itu nama minyaknya sandalwood oil. sandalwood. Sandalwood. Terus banyak digunakan untuk bahan dasar dupa. Ya, yongsoa. Nah, terus dapat digunakan untuk kerajinan, kalung atau gelang. Ya. Itu kipas benar sekali itu dari tanaman cendana. Ini paling bagus kalau di Indonesia itu di Nusa Tenggara Timur. Karena di sana NTB, itu kering, NTT. agak berkarang dan berkatu. Kayak gitu. Jadi tanaman cendana tidak suka tanah yang subur. Jarang kan ditemukan di Pulau Jawa? Jarang. Panas. Tawang ini kan basah tanahnya. Tamangu, maka itu kalau ditanam di sini malah sulit. Malah jangan sampai kena pupuk gitu. Jadi memang dibiarin. Jadi ini dia cendana nggak bisa hidup tanpa tanaman lain ya? Betul sekali. Nah, Kurus. ketika di bawahnya itu nggak ada inangnya, ini bahkan merunduk kayak gini. Udah. Oh. Rantingnya merunduk. Begitu. Nah, terus kita lihat tanaman yang ada di sini. Ini namanya kacang macadamia. Pernah dengar nggak kacang? Belum. Pernah kan? Mahal atau enggak sih? Kacang macadamia. Oh, ini dari macadamia. Ini salah satu kacang yang harganya cukup mahal. Gitu. Kacangnya mirip dengan kenari. Nah, tapi ini keluar buahnya itu gede-gede banget.
Kacang macamnya. Bagaimana? Ini habis dipanen, habis dipotong semuanya. Jadi yang dipakai Yang dipakai buahnya. untuk minyak. Nah, ini digunakan untuk minyak, tapi untuk kacang-kacangan itu bukan termasuk minyak atsiri atau essential oil. Itu termasuk sebutannya carrier oil atau minyak pelarut. Jadi kalau minyak yang ada dari tanaman tidak ada aromanya, itu bukan essential oil. Begitu. Ada olive oil, jojoba, argan. Nah, itu namanya carrier oil atau minyak pelarut. Seperti itu. Nah, ini masih lavenderan ya? Masih lavenderan. Kita tahan dulu, nanti lihat lavendernya. Oke. Yuk kita masuk ke mana? Lavenderan juga. Nah, saatnya kita masuk ke proses penyulingan. Kalau minyak pelarut tuh berarti nggak ada. Nggak ada fungsinya ketika nggak dicampur minyak lainnya. Gitu aja melakukan. masih ada nggak deh? Duh. Sudah dipanen nih loh, nanti diproses sedemikian rupa sehingga Itu sistemnya sama pada saat kita mengukus makanan, dikukusnya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Gitu, awas Pak, ikan Ya, panas. panas, betul. Nah, terus ini ada 2 bahan. Ini bahannya apa, Pak? Lemongrass, kayu putih. Nah, ini ada campur. sari dapur sama kayu putih. Nah, ini dikukus kurang lebih nanti 4 jam. Ini berarti nyampur ini nanti. Ini beda dandang ini. Oh, beda. Nah, terus nanti sistemnya gimana? Sama pada saat kita ngukus makanan, airnya akan naik dan membawa minyak dari daunnya. Terus uapnya itu naik di sini. Ini ada alat namanya kondensor. Ketika uap itu panas menjadi dingin, akan menjadi embun kan? Embunnya itu cair, terus turun lagi. Nah, ini akan menetes untuk cairannya. Cairan ini itu ada air dan juga minyaknya. Maka dari itu air dan minyak terpisah di arat yang ada di sini. Minyaknya mana? Nih, Pak. Minyaknya di atas. Oh, di atas. Nah, yang turun ini sedikit demi sedikit itu air sisa penyulingan atau namanya hidrosol. Begitu. Nah, perbandingan hasil jumlahnya berapa? Untuk 10 kilo lemongrass nanti yang dihasilkan kurang lebih 30 mili. Atas kerjasama antara Indonesia dan negara Bulgaria. Gitu ya. Gitu. Sampai sekarang sudah tidak. Gitu. Jadi waktu 9 orang staf ahli dari Bulgaria datang ke sini, ceritanya mereka itu memberikan oleh-oleh untuk presiden pertama kita Iyer Soeharno. Karena dulu yang memimpin adalah beliau. Nah, diberikan bibit mawar Bapak Ibu. Bibit mawar ditanam di sini pada tahun 63. Kemudian yang ada di depan kita ini merupakan beberapa peranakan. Ini, jadi udah dari dulu, tinggal ini aja nih Pak, kayak gini. Ya, cicit-cicitnya sampai sekarang masih hidup. Inilah sebagian kecil dari edukasi yang kita dapat selama kunjungan di Rumah Atsiri Indonesia. Cuma sebagian kecil ya, karena durasinya edukasinya 2 jam, nggak mungkin divideokan semua. Trip kita kali ini selain berhappy-happy juga banyak sekali menambah pengetahuan. Doro Dongker, kita sudah sampai di Doro Dongker ini saat ini. Cuma untuk ngabisin waktu aja kita mampir sini, foto-foto, jajan-jajan minum sambil nunggu ngepasin jamnya tempatnya Pak Mul lesehan. Nunggu sambil nunggu sama jamnya buka, kita bersantai-santai di sini. Hati-hati anjlok ya. Ya. Ngenyek ini pasti. Iya. Yo jati. Habis dari sini kita
rencana terus makan malam di lesehan gaulnya Pak Mul ya. Habis makan malam di lesehan gaul Pak Mul, kita terus pulang Semarang. Begitu teman-teman, sampai jumpa lagi di acara yang berikutnya.